Menarik nih, ini nambahin dikit aja nih. Kalau seandainya nih dikasih pilihan ya, sampai resign kan dari kerjaan. Kalau dikasih pilihan antara nih, gue kasih pilihan honornya sama, lo jadi stunt atau jadi aktor, misalnya gitu. Artis lah. Stunt atau aktor? Iya. Aktor. Nggak usah honornya sama deh, gue kasih pilihan nih. Misalkan di sini. Lo mau jadi stunt atau jadi aktor? Hmm. Nah, kan tadi sampai maksudnya ini pilihannya adalah jadi stuntman itu sampai resign juga kan? 3, 2, 1, ngobrol ajaib. Hah? Iya, pegang dulu juga, Bi. Hah? Yeah, cek. What's up, bro? Ketemu lagi Benny Ardi, hip hop Pamang mengalir dalam hadi. Kita ngobrol ajaib. Masalah kita bukan aib, tapi masalah bukan gaib, tapi gue pengen dengerin curhat lu sangat ajib, suksesan lu yang gue dengerin, saran-saran lu yang ajib, yang gue pengen dengerin, yang apa lu ngeselip. Lu nonton channel ini masih wajib. Di sini gue belajar silat, gue pakai baju silat, pengen baca fighter, gue mau main jajatian fighter jadi stuntman, stuntman jadi Superman, favorit jagoan gue Batman, semuanya ceng-ceremen. Anti cemen. Apaan sih? Gue mau stuntman, mau jadi stuntman. Nih, stuntman nih. Oh iya, aduh jadi malu gue. Ketika gue mau stuntman, gue baju silat gue. Halo. Afdol nih kalau nggak. Duduk dong. Saya di mana nih? Mangga boleh. Boleh. Mana aja. Miring. Oh ya belum, Pak. Oke. Ya. Ben, next kalau misalnya ini gue minta nih kalau opening tentang obrolan ajaib nih, bukan ngebahas soal misalnya stuntman yang mau datang, jangan stuntman-nya dulu, endingnya baru, gitu ya. Ya jadi Benny juga dulu pernah jadi stuntman soalnya, udah pernah bahas ya? Iya udah pernah, waktu itu kan dia jadi ini kan bang ya, apa namanya, toko silat ya bang? Iya, toko silat. Iya, dia sih pernah jadi stuntman, pemeran penggantinya Upin Ipin lo ya? Mau coba apa? Mau coba apa? Iya, jadi gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di obrolan ajaib, obrolan orang-orang ajaib yang ngobrolin tentang kehidupan yang ajaib. Dan malam hari ini, Yan, sehat Yan? Alhamdulillah. Ya, Ben. Alhamdulillah. Ya udah, gitu doang. Iya. Jadi gini, malam ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, gitu kan? Stuntman nih, stuntman sama stunt girl. Cantik-cantik ya. Iya. Banget ya. Jadi mereka ini semua teman-teman gua, gitu, teman-teman gua, dan ya buat misi apa namanya podcast ini biar tahu juga orang-orang nih stuntman tuh seperti apa sih, siapa sih sebenarnya di balik layar aktor-aktor yang adegannya tuh yang ekstrim-ekstrim gitu loh. Siapa aja mereka? Nah, gue datengin salah satunya atau dua orang di sini. Mereka ini couple, setahu gua, pasangan gitu loh. Dan kompak sih. Oke. Kompak di banget. real life pasangan juga nggak? Apa enggak? Iya, mirip. Oh iya siap. Sorry. Biar agak dekat. Jadi biar enak kita ngobrolin, nanti agak maju ya. Maklum kita terbatas alat, jadi seadanya aja kayak gitu. Oh ya, Bobby dan Anggi. Oke, Yan, lo Apa tuh? udah pernah ngelihat orang syuting nggak yang ada salto-salto, fighting gitu? Udah pernah belum? Apa namanya, realitinya belum bang. Cuman kalau di YouTube ataupun di behind the scene gue ngikutin sih. Oh, gitu. Gila, orang bisa sampai guling-guling di mobil gitu kan, sampai mobil kebakar lah. Ada yang itu Jackie Chan. Oh iya, itu keren banget sih. Iya. Gila. Nah ini dulu ininya nih, gurunya Jackie Chan nih. Gue bilang basicnya apa sih? Apa aja bisa deh. Apa aja bisa nih. Iya. Jadi ganjelan bannya juga bisa dia. Iya. Lo kobra dong gue. Iya, gokil. Kobra dong. Jadi gini, oke, Anggi sama Bobby ini stuntman. Kenapa kalian berdua milihnya stuntman? Nah, kenapa nggak jadi aktor ataupun jadi apa sih basic sebelumnya deh, sebelum gua nanya kenapa gitu?
basic sebelumnya lu tuh apa sih? Kenapa harus kok sampai bisa jadi stuntman gitu? Bobby dulu boleh. Boleh dari saya dulu. Oke. Kalau saya berangkat dari dulu saya sebagai seorang atlet ya, atlet taekwondo di kampung saya di Surabaya. Surabaya, oke. Cuman dari situ kan pendek cerita sama teman-teman komunitas bikin kayak ini loh, apa itu? Film-film pendek, short movie gitu loh. Ala-ala Jackie Chan ceritanya dulu. Oke, iya. Cuman kan saya tahu di kampung saya di Surabaya itu mungkin lahannya tidak sebegitu besar di Jakarta. Benar. Ya kan? Nah, keinginan hati saya, passion saya untuk bisa gimana sih caranya kok aktor-aktor sekelas Jackie Chan tuh beradegan laga di film yang begitu hebat tuh kayak gimana sih? Nah, kita ngulik sedikit demi sedikit. Nah, dari rasa keingintahuan itu latihan dari komunitas ke komunitas, dari internet, YouTube, media sosial lain juga kita latihan. Dan akhirnya keterusan jadi profesi sampai detik ini. Bes, luar biasa. Tapi basicnya memang fighter ya. Iya, saya ada atlet. Atlet taekwondo. Lu apa basic lu apa? Apaan? Hah? Basic lu apa? Gue. Ya, banyak. Boleh ngajari. Anggi. Oke. Boleh pegang dulu, Nggi. Kalau saya sih sebenarnya tuh awalnya tuh bokap sih dari umur 4 tahun. Ya kan orang-orang kan diajaknya nonton kartun ya. Kalau saya tuh diajak ke bioskop buat nonton Jackie Chan. Buat nonton Kung Fu Kids. Nah, jadi dari kecil tuh udah yang wah, film action keren ya gitu. Cuma kan emang untuk di tempat saya, di kota saya mungkin belum terlalu vibes ya untuk film action. Di mana tuh kotanya? Di Bandung. Saya orang Bandung. Oke. Nah, waktu kecil saya ikut silat, udah gitu saya merambah ke seni tari. Tari tradisional, breakdance, hip hop. Dan akhirnya diajak latihan lagi komunitas di Bandung. Dan kebetulan komunitasnya itu komunitas action. Oh, gitu. Nah, udah gitu baru saya merantau ke Jakarta. Oh, keren. Apa? Tadi hip hop juga ya? Hip hop. Ini hip hop nih. Ini guru saya nih kayaknya nih. Dia guru segala guru berarti ya. Guru dari semua guru ya. Iya, dia mah guru dari segala macam guru, dia emang bisa. Dia juga pelatih juga. Iya. Pelatih renang ya? Kemarin kita manggil ya Bang ya, yang di box itu ya, B-boy gitu kan, itu keren-keren sih. Artinya umur yang dulu kan udah 50 ya Bang ya, 50 dia masih di apa namanya breakdance, masih kayak robot segala macam. Si itu Mista ada anak mau dia senior lah. Jadi kenapa memilih stuntman bukan memilih aktor ataupun yang lain gitu kenapa? Sebenarnya bukan berarti kita memilih sebagai stuntman terus kita nggak mau jadi aktor ya. Karena mungkin pada saat itu jembatannya atau jalannya itu emang niat hati tuh pengen jadi stuntman gitu. Tapi makin kesininya itu kita juga nggak menutup kemungkinan kalau ada peran kita juga ambil sembari mengasah kemampuan acting. Nah, ya ujung-ujungnya sih ya impian kita menjadi seorang aktor laga ya. Amin, doakan. Ya itu impian sih ya. Impian Bapak juga itu. Kalau tahu sih. Bapak juga itu. Kalau Anggi gimana? Iya, kalau saya melihat di mana kesempatan itu ada, di situ kita harus ambil ya. Oh gitu. Iya, jadi ketika itu saya berkesempatan untuk menjadi seorang stuntman. Tapi kalau harus dipilih nih, kalau balik lagi, Anggi mau jadi seorang aktor laga atau balik ke stuntman dulu? Saya tetap akan memilih stuntman dulu karena menurut saya itu adalah pondasinya ya, akarnya. Jadi ketika kita casting sebagai aktris atau aktor laga, itu kita tingkat PD-nya naik. Karena kita sudah punya pondasinya begitu. Tapi emang ini juga sih banyak juga aktor yang basicnya itu memang dari stuntman kan. Dan oke lah, gua seneng lah di sini, menarik gitu. Jadi untuk jadi seorang aktor gitu, ketika kita punya kelebihan ya, punya keahlian yang khusus Yan, bisa bela diri, bisa salto-salto, bisa mungkin drift gitu kan, ataupun apa yang mobil unlimited mungkin bisa terjun payung apa, iya. Itu memang pasti akan dapat nilai yang tambah plus, ya, nilai plus ya. Lu mau tanya nggak sama mereka biar lo mungkin paham? Iya. Ini kan gini loh. Nih. Yang gue tahu ya, stuntman atau stunt girl itu kan
profesi yang memang beresiko besar ya. Betul. Ya kan, setahu gua banyak yang sampai meninggal apapun, sampai cacat apapun itu ya gitu ya. Maksudnya, nah kalian tuh menghadapi kondisi seperti itu ya, pengalaman pernah gak sih? Maksudnya mengalami situasi yang memang waduh nggak bisa nih gitu. Maksudnya saudara kan maunya ya udah gue maunya nih sampai jatuh atau gimana. Cuman kan ya kalian udah tahu dong resikonya apa gitu. Nah mungkin siapa dulu nih? Sobi pernah gak pengalaman kayak gitu? Barangkali jawabannya juga sama nggak apa-apa. Sebenarnya kurang jauh. Pokoknya sama pasti. Sama, Mungkin ya. versinya yang berbeda. Oke. Kalau dari saya ya, karena dari pengalaman ya, karena kita itu kurang lebih udah berapa tahun sih berkecimpung di dunia stan? Kurang lebih Dari syutingnya 7 tahun ya. 7 tahun ya, 7 tahun. Lumayan lah ya. Senior berarti ya? Belum Pak. Sekali lagi kayaknya lebih senior sebelah saya nih Pak. Ya. Ini lebih senior nih. Oh itu. Oh, iya. Oh iya. Ini senior. Ini gurunya nih. Pokoknya top the bestnya lah gitu ya. Sepuh. Oke, kembali ke tadi ya, pertanyaan ketika mungkin ada permintaan dari sutradara ya atau apa gitu. Mungkin kalau misalkan ketika kita awal-awal terjun di dunia ini tuh mungkin karena kita masih minim pengetahuan sama pengalaman, mungkin kita akan manut-manut aja ya. Alhasil ya seperti kecelakaan bisa terjadi ataupun kalaupun tidak adegan tersebut terjadi tapi nggak maksimal. Tapi makin kesininya kita makin paham kan kita proses syuting seperti apa. Jadi dari ya masukan-masukan dari senior-senior saya juga ketika di lapangan. Nunjuk-nunjuk gua juga. Senior deh. Harusnya sepuh-sepuh ya. Sepuh nih. juga gitu ya. Untuk menghadapin itu kita sebisa mungkin sebagai job desk kita sebagai stuntman kita juga nggak bisa terlalu mengedepankan ego. Kalau yang saya lakukan, saya akan sebisa mungkin berkomunikasi, berbicara dengan etika yang baik terhadap sutradara tersebut. Karena kan sebenarnya kan hasil negosiasi gitu sebenarnya kan adegan ini kan sebenarnya kan ketika sukses kan buat kesenangan kita bersama kan, kesuksesan kita bersama kan, nggak sutradara kan. Nggak bisa kalau misalkan nih contohnya dari saudara angle-nya mau arah kamera dari sini, tapi karena dari situ adegan stuntnya tuh jadi terlihat jelek, kan dia juga yang rugi sebetulnya. Sebenarnya kan ini kan kolaborasi tim, semua faktor tuh harus saling support satu sama lain. Jadi sebisa mungkin kalau saya sekarang ketika ada satu hal yang menurut saya wah ini nggak safety nih, ini nggak aman nih, sebisa mungkin saya akan datang nyamperin ya, datengin orang yang bertanggung jawab. Saya akan mengajak diskusi untuk mencapai titik tengahnya di mana gitu. Saya nggak peduli dia setinggi apa jabatannya, toh juga saya juga menyampaikannya nggak dengan nada yang gimana. Saya juga kan dengan permisi. Nah, proses itu ada negosiasi, saya akan diskusi saya itu ada dulu ya. Lebih tepatnya juga kadang kita gampang ya. Iya, mengedukasi mereka yang belum tahu gitu. Karena di setiap syuting juga kita ada stanko ya, stand koordinator. Nah, ya betul tuh, Jadi ada standko. kita ketika ada sesuatu request dari sutradara, kita akan berdiskusi sama stand koordinator. Kalau misalnya itu adegan seling, kita pun akan berdiskusi oleh tim seling. Jadi bagaimana adegan itu tetap bisa dijalankan dengan safety. Berarti aman ya. Sorry Nggi, lu ngomong kayak presenter bola apa gitu. Oh iya. Pernah jadi presenter atau? Iya ya, Pernah kan ya? benar Iya, sih. Anggi juga pernah jadi Kayaknya presenter. saya pernah jadi presenter. Oh gitu. Oh gila lo pengalamannya luar biasa. Nah, kenapa? Dia gurunya juga. Ada gurunya juga di sini. Gurunya juga dia. Gurunya juga guru Iya, presenter. kebetulan presenter makan, presenter jalan-jalan gitu. Tapi bukan food vlogger ataupun apa Iya, gitu. food Bang? vlogger ada. YouTube ya. Iya, kalau dulu tuh waktu saya di Bandung saya tergabung dalam TV lokal Bandung untuk adegan buat acara-acara makan. Cakep, teratur ngomongnya. Ada ya? Gua sih nonton. Lu pamer. Itu waktu zaman dulu sih, masih di bawah 30 tahun sih ya itu. Waduh, bawa umur nih. Umur ya. Aduh. Gue juga basic gue kan stuntman juga gitu kan. Sorry, Lu gue mah senior banget, Bang. Gua tahu, Bang. Gila sih lu. Gue kan stuntman juga gitu. Ya gue juga fighter juga gitu. Iya. Kayaknya gue di sini mendingan diem sih. Lo yang banyak tanya sih. Jadi gue biar ini gitu. Biar ikut belain mereka Gue gitu. orang paling gak ngerti ya. Maksudnya gue paling gak paham nih stuntman Jadi, apaan gitu ya, Bang. Ya, biar lo lebih maksudnya biar tahu lah stuntman tuh apa kayak gitu kan. Ada stuntman, ada stand in juga. Gue nggak ngerti nih sebenarnya nih. Definisinya stand in sama stuntman, sweet actor, body double, stunt double gitu. Gue secara definisi
konklusinya gue nggak paham tuh sebenarnya apa. Lah, lu kan stuntman bang, lu nggak paham? Iya, tapi gue kadang-kadang bingung sebenarnya kalau sweet actor ya menurut gue sama stuntman. Sama gak sih, Bob? Iya, sebetulnya sih. Oke. Membedakan double. Secara garis besar mungkin sama ya. Nah, Cuma kalau body double itu dia lebih ke Kalau yang saya tahu itu sebenarnya tuh kadang-kadang tuh orang industri itu belum tahu perbedaan antara stuntman dan juga body double. Oke. Ya di sini banyak banget nih sebenarnya permasalahan. Kalau misalnya stuntman bisa disebut stuntman, stand-in itu adalah orang-orang yang menggantikan seorang aktor untuk adegan-adegan bahaya. Oke. Jadi harus punya basic stunt, harus berlatih terlebih dahulu. Sedangkan body double itu biasanya adalah pengganti yang biasanya stunt punggung, pengganti aktor aktris juga, tapi tidak perlu memerlukan foreground, jadi tidak misalkan perlu. dia adegan tersebut tuh cuma kelihatan punggungnya doang. Nah, dicari diganti sama orang lain. Atau adegannya kembar atau kerja tayang bisa jadi. Iya, beda tim. Jadi harus ada yang benar-benar postur tinggi semua harus mirip. Ya, jadi kalau mungkin bisa dibilang kalau body double tuh harus lebih identik ya sama aktornya ya. Tapi tidak harus memiliki skill stunt. Nah, di sini banyak sekali ya permasalahan itu. Jadi kadang-kadang nih sempat nih saya ada satu produksi. Jadi dia sebenarnya sudah calling. Produksinya bilang body double. Ternyata ketika body double itu sampai di lokasi syuting, adegannya action. Akhirnya dia calling lagi saya sebagai stunt action. Jadi sebenarnya nggak salah body double-nya juga kan. Emang dibilangnya cari body double, tapi orang produksinya itu nggak tahu perbedaan antara stunt sama body double itu apa. Jadi waktu itu dipaksain body double-nya harus adegan kuda. Oke. Iya, memar-memar semua. Oh iya, itu nyari mati, kayak gitu bang. Oke, iya emang kayak gitu. Tapi oke, bicara pengalaman ya. Sekarang kita bicara pengalaman, Mas. Ini menit keberapa nih? Diem-diem aja. Hah? Oh, masih jauh ya. Bicara pengalaman nih. Pengalaman yang paling nggak enak deh. Pengalaman yang paling nggak enak tuh apa? Soalnya ada yang lucu nih, Yan. Ada stuntman yang pernah ditanya sama pemain, sama aktor lah. Mas, adegan yang paling berat tuh apa? Tahu nggak lo jawabannya apa? Dialog katanya. Oh, dialog. Iya, karena mereka nggak terbiasa. Dialog bisa kan harusnya. Seharusnya bisa, tapi karena mereka itu nggak terbiasa. Oke. Nggak terbiasa dan mereka hanya fokusnya di action, pengadegan gitu. Ketika mereka dikasih dialog gitu. Dikasih peran lah ya. Gue bisa salto mas gitu ya. Oh, iya. Lu yang main deh. Lu jadi Pak Tani misalnya gitu. Tapi ini dialognya ini, waduh, nervous dia. Kayak gitu. Iya. Nah, nih Ben, lu mau ngomong nggak? Hah? Lu diem aja dulu ya? Ya nggak apa-apa. Ntar ada bagiannya. Ntar gue nanya-nanya dia dulu. Iya. Bicara pengalaman pahit deh, pengalaman yang nggak enak sekarang. Gue pengen ya, lu apa sih yang paling nggak enak selama ini, yang paling menurut lo yang paling berat deh? Gue kan nggak tahu, walaupun ya kita sama-sama stunt kan, gue nggak selalu bareng sama lo juga kan. Nah, gue pengen tahu nih. Sebenarnya kalau pengalaman yang paling pahit apa ya? Kita berusaha melakukan setiap adegan itu dengan happy ya. Tapi mungkin kalau saya mengartikan yang pahit itu gini nih, ketika saya melakukan suatu adegan tapi si adegan tersebut tuh tidak terkoordinasi dengan baik, ya kan? Tidak ada kesinambungan kerja antara kru-krunya. Alhasil itu mempengaruhi banget suasana hati saya. Maksudnya, saya adegan stunt kan adegan berbahaya, saya harus konsentrasi, saya harus fokus. Tapi ketika tidak tercapai itu semua, tapi kan saya harus tetap profesional. Ya, betul. Nah, alhasil mungkin itu sih yang bisa saya bilang jadi bad experience. Adegan, bad experience. Kayak adegan, detail adegannya nih maksudnya. Iya, jadi kalau lebih ke adegan yang mungkin paling apa ya? Paling kaca ya paling yang bikin lo cedera atau iya. Jadi pernah ada suatu project gitu ya. Syutingnya sudah di tempat yang terpencil. Kebetulan adegannya itu gini, saya tuh harus ngebawa anak kecil ngejebol kaca. Tapi ceritanya tuh seperti itu, tapi ketika pengadegannya yang saya gendong itu bukan anak kecil betulan, tapi manekin anak kecil. Tapi kan adegannya sudah jelas tuh ngejebol kaca ya, kaca. Nah, saya juga nggak tahu ada miskomunikasi antara kru yang nyiapin kacanya atau gimana. Didatengin kaca yang tebalnya tuh berapa sih kalau kaca yang paling tebal itu? 5 mili. Atasnya 5 tuh ada lagi nggak ya?
Ya, 5 ya pokoknya yang paling tebel lah itu. Nah, yang dijebol kan jendela tuh ya, kaca 5 mili tuh. Nah, maksudnya kita aja biasa prepare tuh kan kaca jagung kan ya, yang kalau hancur langsung serpihan. Pakai kaca asli dengan 1 mili atau 2 mili aja sebenarnya sudah terbilang bahaya. Ini kaca yang paling tebel, 5 mili. Dan betul, ketika adegan pertama diambil, take pertama, saya lari dengan begitu kencang, saya tabrak itu kaca, saya yang mental, Pak. Boro-boro mau pecah, Pak, mental saya, Pak. Nah, karena kembali lagi tuh di daerah terpencil dan harinya udah tinggal hari itu saja, mau nggak mau adegan tetap harus dilakukan kan. Diakalin sedemikian rupa, mereka siapin itu satu buah sniper gitu panjang tuh. Nah, saya nggak tahu tuh mereka nyiapin dari mana atau memang udah niat nyiapin dari awal. Tapi nggak nyampe ke saya informasinya gitu. Kalau nyampe dari awal kan saya udah pasti, wah nggak dulu nih. Karena sekali lagi stuntman kan bukan terima duit store nyawa, Pak. Nah, itu tuh yang perlu digarisbawahin. Kita bukan store nyawa, Pak. Stuntman itu kan sebenarnya ngebantu proses syuting supaya gampang kan. Jadi yang kita prioritaskan adalah safety first sih. Betul. Ya, itu sebenarnya tetap itu. Oke, Bang. Tadi kan dia bilang kan kalau misalnya itu kan tidak dikomunikasikan kan ya. Tahapan yang benar tuh harusnya gimana sih? Maksudnya kan saya lihat ya kalau di luar negeri itu kan mereka akan briefing dulu, akan skenario dulu gitu kan. Oke. Nah, iya maksudnya di studio kan ada rekayasa dulu gitu kan, ada briefing dulu. Untuk saat ini apakah gitu apa gimana? Nah, harusnya itu seperti itu. Nah, makanya seperti tadi yang saya bilang, mungkin ada miskomunikasi di divisi mereka yang saya nggak tahu apa itu, sehingga terjadilah hari H tuh yang seperti itu. Gitu. Oke. Alhasil adegan tetap dilakukan. Nah, konyolnya nih, ya mungkin memang SOP-nya seperti itu ya. Jadi saya akan lari menuju kaca tersebut, lalu sepersekian detik sebelum saya tabrak kaca itu, sang sniper itu akan menembak sudut kaca itu. Jadi dibuat retak dulu baru saya tabrak. Dan gila sih. Karena sudah kepalang tanggung ya. Gila sih. Ya udah kita eksekusi adegan tersebut. Berhasil. Dan berhasil. Kalau dibilang adegannya berhasil ya. Saya sebisa mungkin melakukan dengan seprofesional mungkin. Cuman ya saya dapat hadiah, Pak. Robek. Saya memar 3 semua ya, bukan ya. memar, Pak. Robek. 4 jahitan, Pak. 4 jahitan. Kepala 2, pinggang 2, Pak. Gitu. Tembus. Ketika adegan Gila. itu kan kalau kaca itu kan tebel-tebel tuh ya. Kalau kaca itu kan adegannya kita setelah kita nabrak jebol nih prang jatuh kan. Nah, itu kan kalau SOP-nya kita nggak boleh langsung berdiri kan. SOP-nya kan langsung tim safety akan datang bawa semacam tembakan angin loh kayak buat ngisi ban yang ditembakin di sekeliling tubuh kita kan, memastikan serpihan hilang. Nah, baru saya berdiri dibilang aman. Nah, kalau stuntman ditanya gitu pasti jawabnya aman. Nggak mungkin kita bilang nggak aman. Iya. Haram Belum pingsan, hukumnya belum masih aman ya. Aman, Pak, aman. Walaupun sakit ya. Iya. Ambil aman. Dan waktu habis saya berdiri, nah barulah apa ini? Wah, ngucur darah semuanya. Gila, Langsung saya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Nyari satu adegan aja kayak gitu, Bang. Gila, Bang. Karena ginian, kalau sebenarnya di film itu lo perhatiin deh. Kalau lo nonton film jarang kan ada kaca yang pecahannya itu bentuknya segitiga kan. Nah, itu sebenarnya nggak aman. Oke. Kita tuh ada kaca khusus. Kaca khusus. Nah, kacanya tuh harus dibikin namanya kaca jagung. Jadi yang kayak kaca mobil. Oke, kaca Pure. Nah, itu yang paling aman sebenarnya. Dan itu tipis ya harusnya ya. Tipis. Nggak yang tebel kayak gitu ya. Nah, itu memang harus ada komunikasi sebelumnya memang ya. Namanya adegan ya, manusia ya. Pasti ada luputnya deh. Tangan kita ini udah jago nih megang kayak begini nih. Bisa aja megang ini jatuh. Ya itulah manusia gitu. Gitu. Oke, kalau untuk Anggi sendiri gimana? Sebenarnya karena miskomunikasi juga. Ini adegan yang sebenarnya adegan kita udah tahu nih apa. Adegan ditabrak mobil. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita semua udah safety sih. Dari aku safety body udah pakai semua. Itu ke atas apa ke samping jatuhnya? Jadi kita ke kap terus ke samping. Ke samping. Dari kap ke samping. Gitu ya. Ya. Nah, terjadilah miskomunikasi di mana ketika stunt drivernya dan saya sebagai stunt, ada stunt driver ya, dan saya sebagai stunt itu sudah dikomunikasikan titiknya di mana ketika stunt driver sudah pergi keluar set mau adegan, lalu Astrada dan sutradara memindahkan titik tabraknya di mana. Kita sempat pakai walkie talkie tapi kan namanya pakai walkie talkie nggak akan nyambung dong ketika memindahkan titik. Jadi saya tertabrak beneran, mental beneran seperti pakai seling.
Bang dia. Padahal Jadi- itu nggak pakai sling sama sekali. Enggak. Pakai pengaman pasti deker. Oh iya Ya, deker. Jadi ketika ditabrak itu benar-benar lemnya belum habis. Belum habis. Jadi mental, tapi saya di situ persekian detik mikir, wah ini aspal. Oke. Kalau misalnya saya jatuhnya nggak bener, pasrah atau Bahaya. keserempet itu bahaya. Saya persekian detik di atas itu pas mental mikir, oh saya harus jatuhan setengah salto. Oke. Nah, jadi saya benar-benar pokoknya jatuhan setengah salto. Saya harus punggung duluan yang jatuh dan tangan saya harus nepuk. Jadi seandainya saya luka hanya luka di tangan aja. Jadi bagian-bagian lain gak ada yang luka, gak ada yang keserempet atau apa gitu. Jadi kita tuh kalau latihan stand, kalau saya ini biasanya kalau misalnya udah berapa jam latihan stand, kita itu kan dalam posisi tubuh capek. Saya harus mengulangi jatuhan. Saya jatuhan setengah salto, saya harus mengulangi 10 kali. Jadi ketika kita udah capek, jadi itu akan masuk muscle memory kita. Muscle memory. Jadi ketika ada sesuatu yang wah Berubah ada sedikit aja ya, dia jadi akan saya udah tahu mikir cepet harus ya. jatuhan apa ini gitu. Lo tau nggak setengah salto itu apa? Setengah salto. Salto, tapi yang setengah badannya yang jatuh duluan. Terus Oh yang badan yang dicek-cek. Iya. Jadi adegannya jatuh Iya. tapi jatuh safety ya. setengah Iya. Oke. Katanya kalau waktu itu saya pasrah pasti keserempet sama aspal, pasti lukanya di mana-mana tuh. Iya. Ya gue ngilu Gitu. bang. Gitu ya. Ngilu bang. Ekspresinya. Iya. Berarti Benny dari tadi pengen ngomong. Ngomong apa ya Ben? Oh iya. Ben, Lo mau ngomong apa? Gimana, gimana? Tentang itu yang pahit yang stuntman. Pahit, jamu pahit. Iya. Ini sejarahnya nih dulu ya, pengen jadi stuntman. Gue pernah ngobrol sama Anggi dulu pernah. Itu demi Allah ya, ini sumpah ya. Buat pelajaran. Jangan pakai Iya. ini ya. Iya. Supaya. Gini, waktu Andi Perceta nih, film nggak usah sebutin ya. Loncat ke sumur, dia seleo, kurunya apa? Udah cuek, udah gini. Udah, kurut aja. Maka urut lah mau kemana? Gue mikir, iya ngeri juga ya. Ngeri juga. Sekarang bukannya Anggi aja cedera aja. Dicuekin. Udah urut aja urut digituin. Nah, itu Enggak, kalian tuh punya ilmu-ilmu kebal gitu nggak sih bro? Gue save omongan lu. Itu Bener nggak? itu buat inget lagi tuh. Oke. Nah, Itu sampai orang sampai kayak gitu ya. Berarti sakti banget nih, sakti gitu. ya kalau pengalaman pahit lo sendiri, pengalaman gak enak lo sendiri apa Ben? Itu tuh pahit emang. Itu udah pahit ya. Oke. Enggak gini, gue ngeliat Benny rollingnya di bawah tuh gue ngeri, palanya ceplak bang. Oh Ini iya. orang kecemplak palanya dikit Ada- lagi nih. Ada lagi yang tumbang yang keren tumbang gini kepalanya di bawah jatuh nih ubah gitu kayak pohon ditebang. Benny bisa tuh. Bisa tuh dia. Bisa. Coba Ben, coba Iya. enggak. Oke. Nah, Sama apa, mejanya lo maksudnya. mau tanya lagi mungkin apa gitu kenapa persiapannya itu apa sih sebenarnya stuntman gitu barangkali mau Nah, tanya. kan basic lo taekwondo kan. Taekwondo abis itu ke stuntman kan beda nih. Nah, terus lu latihannya apa aja sih? Jatuh kepala gitu gimana atau sling atau apa gitu? bekal. Karena saya dulu emang dari taekwondo, ya kan, maksudnya setidaknya saya ada basic tendangan lah gitu kan, Oke. saya pegangnya. Tapi ketika saya masuk ke industri action perfilman, memang saya harus akuin, saya harus mulai dari nol. Oke. Cuman beda ya antara bela diri yang biasa sama lo stuntman nih. Iya, beda banget. Beda jauh juga. Bela diri stuntman tuh gimana tuh? Bedanya apa tuh? Kan lu bela diri kan film, ya kan? Maksudnya bela diri film sama yang bela diri kenyataan nih. Nah, lo atlet juga dong, ya Iya. kan? Oh ya, jelas beda. Gimana tuh, jelasin. beda. Maksudnya ketika saya masuk ke industri action ini, saya kan benar-benar mulai dari nol lagi. Saya gabung dari komunitas ke komunitas, terus dapat ya sharing dari teman-teman yang sudah banyak pengetahuan dan pengalamannya. Kenapa? Ngomong seven sembarangan banget deh nih. Rusuh tuh kan. Kualat deh, biarin aja tuh kameramen begitu. Mungkin pertanyaan lebih ke ini apa yang membedakan gitu mungkin Iya, ya? apa yang bedain gitu? Ya, Enggak, apakah lu pas lagi film laga nih lu kepukul bener ya kan? oh enggak. Caranya Kembali gimana lagi kalau supaya kelihatannya real kalau kita gitu. kita sebagai atlet kan martial art ya, martial seni bela diri. Mungkin kalau di ring, di oktagon, di tempat turnamen kita lebih ke bela dirinya. Tapi kembali lagi karena ini kita di kamera yang kita tonjolin tuh seninya, seni Seninya. bela diri, keindahannya. Oke. Nah, lalu Lebih bicara kena gerakan-gerakannya. betulan apa enggaknya? Tentu tidak. Enggak ya? Kita punya koreografi, kita Oke. latihan. Jadi koreografi itu kayak sebenarnya kurang lebih sama kayak ngedance kan ya. Kita punya ritme. Kecuali kalau kebablasan. Iya. Kebablasan Itu emosi bonus. gitu ya. Pak. Itu Kita sebutnya bonus. tuh bonus. Kepukul ya sering ya. Resiko maksudnya. pekerjaan. Oke. Kenapa merah-merah ya, Bu? Hah? Merah-merah kenapa? Keringetan lo emang gitu atau? Nggak mungkin.
karena digaruk tadi. Digaruk tadi. Kurang lebih seperti itu. Ya kalau dari saya sih seperti itu. Mungkin dari Anggi mau kan nambahin? Apa silat ya? Basicnya ya silat ya, dance. Nah itu kan jauh tuh. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk film kan kita lihatnya keindahan. Jadi sebenarnya adegannya itu yang saya lihat itu lebih lebay. Kayak kalau iya dong, kalau misalnya hook asli itu kan kayak gini, kalau misalnya film kita harus lebih lebar lagi ke sini. Jadi itu juga buat ancang-ancang lawan kita tahu kapan kita harus bereaksi. Jadi kalau di action itu ada aksi reaksi. Aksi reaksi. Kalau misalnya latihan-latihannya sendiri di stun, latihan fighting, latihan sling, latihan jatuhan. Itu wajib ya, sepuh. Itu wajib. Tapi dengan perkembangnya industri sekarang ini banyak sekali skill-skill yang harus kita kembangkan. Contohnya misalnya sekarang lagi hits adalah parkour. Menurut saya penting banget sih parkour. Karena saya pernah ada adegan nih, saya lagi jadi stun action, dimana ketika saya adegan stun action itu banyak adegan parkour. Nah lo kalau nggak bisa gimana coba? Parkour salto. Iya. Kalau salto itu udah masuknya free running ya. Kalau parkour tuh untuk melewati dinding-dinding ya. Jadi waktu itu adegannya harus fighting, langsung loncat, langsung manjat pagar, harus turun lagi. Kalau nggak ada skill parkour berat. Berat ya itu. Wow, lumayan. Bukan lumayan lagi, lumayan yang ada. Dan gini juga ya. Ditambah lagi kalau misalnya kita sebagai stan sebenarnya harus terus berkembang ya. Ditambah lagi sekarang lagi musimnya nge-gym. Jadi talent badannya pada bagus. Otomatis stan juga badannya harus bagus. Itu lihat badannya Gi, itu anak gym itu. Iya, Ini coach gua. Ini coach gua. Ini coach gua. Ini gurunya juga nih. Iya. Oh, ini gurunya juga. Pokoknya paling sebelah kanan tuh sepuluh. Core of the core gitu. Jadi gini kan, memang kalau bela diri di film itu ada 3 faktor sih yang harus didalemin ya. Yang harus dipelajari banget. Kalau memang real itu kan kita memang bagaimana caranya kita kena sama objek yang kita tuju kan. Kena sama lawan kan. Betul. Nah, tapi kalau di film enggak, bagaimana? Kita pegang 3 hal nih. Pertama adalah aksi reaksi nih, aksinya. Aksi reaksinya ada aksi reaksi itu digabungin ya. Reaksi itu nih, misalkan wah dipukul sini. Gitu ya. Iya. Masih ada reaksinya ya. Aksi reaksi, bentuk. Lalu bentuk. Bentuknya tadi kayak Anggi bilang, yang kalau misalkan hook beneran kan gini pendek gitu kan. Tapi kalau di film tuh lebar. Keindahan. Nah, kalau misal di ada satu lagi yaitu ada kontrol. Nah, kalau misalkan muka tuh set, gimana caranya kita ngerem nggak kena. I see. Nah, 3 ini nih yang harus dipegang sebenarnya. Kalau 3 ini belum bisa, aduh bahaya nih. Apalagi kalau fighter beneran. Itu bahaya banget gitu. Bisa kepukul beneran orang. Nah, punya pengalaman sih, kena pukul. Jadi waktu itu lagi ada di komunitas, kedatangan orang dari salah satu bela diri, dia orang bela diri asli. Dia mau belajar koreo, lawannya saya. Karena dia nggak biasa koreo, dia lupa koreonya. Harusnya dia nangkis pukulan saya, dia mau mukul perut saya. Dan itu pas sekian detik sih nggak bisa napas. Iya. Ya setelah syuting cut, balas ya gitu ya. Itu lagi latihan, bukan lagi syuting. Wah itu sampai kayang-kayang ditarik-tarik baru bisa napas lagi. Nah, kalian nih syuting paling jauh kemana? Pernah nggak kerja sama orang luar negeri atau apa gitu? Pernah? Nah. Aku dulu. Ya, aku dulu. Paling jauh tetangga sih ya. Malaysia. Atas selatan. Ya, itu di Kuala Lumpur, Petaling dan Johor Bahru, ya perbatasan Singapura. Di situ. Kalau kerja sama film luar ada sempat juga film Korea, tapi orang Koreanya syuting di sini. Tapi kalau yang di luar negeri saya baru ke Malaysia. Mungkin setelah ini ada yang mau ngajak syuting ke luar negeri. Ya, kali aja kita siap. Paspor aman ya, paspor aman. Iya, kemarin kan perpanjangan sudah 10 tahun, sekarang paspor. Doain aja, bentar lagi kita berangkat. Amin. Ini Cilengsi. Ini kan di LA ya. LA mana? Ini kebetulan waktu film Korea langsung ditandain langsung jadi stan aktor utama Koreanya. Karena baru apa? Kan kita kumpul nih, ada orang Korea, dia langsung nunjuk.
orang Korea ya gitu, pakai bahasa mereka ya. Ada translatornya, dia dikiranya orang Korea. Korea sama cabang orang Jawa Koreanya. Timur. Ya udah kamu langsung jadi Cabang Surabaya. stannya pemeran utama deh gitu. Artis nasional ternyata guys. Gila. Oke, tarafnya udah Ya, mantap suatu sih. kebanggaan lah bisa menjadi stand double-nya beliau. Keren. Mau lo tanya lagi nggak, Yan? Aduh, apa ya Bang ya? Banyak sih sebenarnya sih. Kesannya deh. Kesannya apa nih? Hal yang bikin penasaran banget. Oh ya gini, apa namanya ya, misalnya nih teman-teman di sana kan belum teredukasi ya mengenai stuntman gini kan. Maksudnya yang terkenal tuh saat ini aktor film adanya, bukan aktor stuntman gitu ya. Nah teman-teman yang baru ini kan sebenarnya pengen masuk juga, cuman belum tahu dunianya gitu. Kalau pengen masuk ke dunia ini tuh gimana sih caranya sih? Untuk masuk ya, kalau bisa sih punya basic dulu, punya basic. Seandainya pun nggak punya basic bela diri, setidaknya olahraga. Karena apa ya? Menurut saya boleh nggak sih? Menurut saya boleh nggak sih? Jadi jadi stunt itu bukan hanya modal nekat, tapi harus modal nekat dan juga skill, benar ya? Harus latihan dulu dan juga tadi bahas apa, gym ya? Jim boleh nggak Jim? Kalau menurut saya sih kita berkiblatnya sama Hollywood ya. Oh iya. Nih, Boleh banget sih. ya boleh berkiblat sama Hollywood. Kalau saya lihat di Hollywood itu kan saya suka kepo ini stan-stan cewek ya. Kalau saya keponya stan-stan cewek luar, mereka itu pasti nge-gym. Karena apa? Karena kan namanya stan itu kan kita banyak adegan banting-banting kalau mental-mental. Dimana kalau kata Adera itu otot itu menopang tulang kita gitu. Kalau kita adegannya kerjanya banting tulang, ya tulang kita harus kuat ya. Bener gak sih? Tapi ini kan kita aja sih yang maksudnya yang emang pengen nge-gym, tapi siapa tahu juga kan kita yang mendahului, kita suka nge-gym, siapa tahu juga teman-teman yang lain juga ikut nge-gym, kan Ini anak gym semua nih. Nge-gym bareng nih. Dia juga ya? Berarti six pack juga ada. Iya, tapi digambar. Kalau digambar ini mah. paling kanan Ini lebih ya, sepuh. family pack, rame-rame. Oh ya tadi komunitas. Oh ya, komunitasnya gimana Iya, tuh? Gimana kalau tuh? misalnya yang mau gabung juga ya bisa cari-cari komunitas juga. Iya, ada komunitasnya deh. Iya, Ada. banyak kok di Banyak Jakarta, kok di bahkan di Indonesia, daerah-daerah banyak. udah ada komunitas juga. Sampai di Jogja juga kan? Jogja Ada, sama ya? Bandung ada, Jogja ada, Ini ada. Ya. Bogor, Depok, Jakarta, ya kan? tinggal di Google aja ya. Iya, Iya. nggak cari aja banyak. Komunitas stuntman gitu ya. Banyak. Oh, oke, siap. Oke, kita nih karena waktu kita udah mepet, gua langsung tanya pada intinya. Lu ngelan dulu sinopsi. Waktunya udah mepet, ya kan? Kita nanya pada intinya dulu. Kita nanya di intinya aja. Kesan-kesannya deh, kesan dan ya kesan-kesannya tuh seperti apa sih jadi stuntman gitu? Satu hal yang pasti kalau profesi stuntman ini bukan profesi yang mudah sebetulnya, ya kan? Sebenarnya banyak tahap yang harus kita lakukan. Jadi mungkin buat teman-teman yang memang bersungguh hati mau menjadi seorang stuntman, ya ibarat gini lah, dia pengen jadi seorang penyanyi terkenal. Iya. Tiba-tiba dia bilang, aku mau dong nyanyi di panggung ditonton sama 10.000 orang, kan sebenarnya itu hal yang mustahil. Sebenarnya itu pertanyaan yang sama ketika kalian boleh bersungguh hati, aku mau jadi stuntman, tapi ketika langsung menodong mau jadi seorang stuntman dalam arti ikut proses syuting kan nggak bisa gitu. Kan ada tahap yang harus dilalui. Sebenarnya semua profesi itu juga sama. Jadi ya memang selain ada niat 100% juga harus ada usaha. Usaha itu seperti apa ya? Cari komunitas stuntman di Indonesia di mana kalau belum punya bela diri ya mau nggak mau kalian harus investasi latihan bela diri di cabang apapun buat pondasi kalian gitu loh. Habis itu kalian harus luangin waktu lagi buat latihan adegan stuntnya. Belum lagi kalian harus sering latih ngumpulin ya, namanya kita stuntman kan by callingan kan ya. Ya kalau nggak ada relasi jago-jago nggak ada yang calling buat apa? Betul. Ya nggak bos? Ya itu. Jadi ya kalau memang bersungguh hati ya silahkan, karena profesi ini sebenarnya juga ya menjanjikan juga gitu loh. Cuma ya itu tadi, jadi jangan pingin gampangnya. Berproses harus siap dengan proses jatuh bangunnya itu dan harus suka. Dan
udah harus tahu konsekuensi. Harus tahu konsekuensinya. Dan gitu ya, begitu ya. Yap. Gue yang nanya tapi gue nambahin omong. Nah. Oke. Bapak ini emang kadang-kadang. Oke, kalau dari Anggi sendiri gimana tuh? Iya, kalau dari saya nih karena sebenarnya di Indonesia itu belum ada sertifikasi STAN ya. Mudah-mudahan kedepannya akan ada sertifikasi STAN. Jadi kita bisa tahu orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh dari hatinya ingin menjadi seorang STAN itu karena sekarang itu semakin lama semakin banyak oknum ya. Jadi pertama ngaku-ngaku, yang kedua rekrutmennya by apa ya? Kedekatan. By something else gitu Yang ya. seperti saya bilang tadi, minta langsung naik ke panggung kan nggak mungkin. Jadi justru hal itu membuat gimana ya? Kita sulit untuk mengejar standar yang baik. Dari tasnya Jadi lah. kalau misalnya kita gini ya, jadi stan itu dari apa nih? Kalau saya jujur untuk jadi seorang stan untuk di action itu dari hati. Ini saya pilihan. Bukan berarti saya itu jadi stan karena nggak ada kerjaan lain, enggak. Saya punya kerjaan, saya resign. Karena hati saya di stan, makanya ketika saya stan, saya sungguh-sungguh latihan. Saya benar-benar merubah fisik saya, rajin olahraga, skill stan semua saya banyaknya saya kembangkan terus. Yang tadinya nggak bisa salto, jadi latihan salto, nggak bisa parkour, latihan parkour. Nah seperti itu kita harus sungguh-sungguh juga sih. Ini menarik nih. Ini nambahin dikit aja nih. Kalau seandainya nih dikasih pilihan ya. Ya. Sampai resign kan dari kerjaan. Kalau dikasih pilihan antara nih, gue kasih pilihan honornya sama, lo jadi stan atau jadi aktor misalnya gitu. Artis lah. Stan atau aktor? Iya. Nggak usah honornya sama deh. Gue kasih pilihan nih. Misalkan di sini, lo mau jadi stan atau jadi aktor? Nah, kan tadi sampai maksudnya ini pilihannya adalah jadi stuntman itu sampai resign juga kan, mendalami itulah. Nah, sekarang ini menarik kan obrolan itu. Kira-kira kalau dari dua tawaran ini yang ditawarkan, kira-kira pilih yang mana? Coba dulu nih. Nah. Flashback boleh? Flashback ke saya umur 4 tahun, saya melihat Jackie Chan. Jadi tentu saja ketika diambil pilihan untuk jadi star atau aktor, saya akan menjadi aktor yang melakukan adegan stunt sendiri. Bobby? Boleh. Ya, duh, kurang lebih sama Pak. Sama ya? Iya. Karena Jackie Chan lovers. karena kembali lagi ya, maksudnya karena kita berangkat dari stuntman, jadi memang seperti yang kita bahas di awal, kita kedepannya kan pasti juga pengen lah kita menjadi aktor laga ya, seperti panutan kita di Indonesia kan ada Iko Uwais dan Joe Taslim. Impian kita memang ingin menjadi seperti mereka ketika peluang itu ada nantinya. Tapi ya tetap title sebagai seorang stuntman itu kita tidak akan pernah malu untuk bilang ke teman-teman, ke publik. Justru ketika kita harus bangga. Iya. Ketika mungkin nanti ketika kita sudah sukses ya kan Bang ya. Betul. Tetap kita tidak akan malu untuk bilang kita adalah seorang stuntman. Betul. Setuju, luar biasa. Oke. Oke, yang terakhir nih. Yang terakhir itu apa tadi tuh? Gua mau nanya. Kira-kira harapannya apa tuh? Harapan Bobby dan Anggi ini untuk kedepannya tuh seperti apa? Gitu. Ya. Sedikit. Sebagai seorang stuntman. Apa dunia stuntnya? Harapannya untuk profesi stuntman ini gimana ya? Terlalu frontal ntar. Enggak apa-apa. Yang penting kita di sini nggak ngomongin orang. Ya, gitu. Pak. Enggak. Sebenarnya tidak menyalahkan ya, sekali tidak menyalahkan. Cuman kita hanya karena kondisinya seperti ini ya. Kembali lagi karena stuntman ini kan di Indonesia mungkin kurang banyak divisi-divisi yang teredukasi. Seperti tadi yang sudah disampaikan Anggi, belum ada sertifikat, ya kan. Terus mungkin kita belum sempat kayak kompak satu suara nih, misalkan sebutlah satu Indonesia nih, Karena kita belum ada asosiasi. iya bikin satu karya yang benar boom jadi sampai akhirnya muncul dan dilirik oleh luar mancanegara gitu. Jadi ya harapannya kedepannya profesi stunt ini menjadi salah satu profesi yang diperhitungkan, tidak dipandang sebelah mata. Ini juga salah satu profesi yang menyokong suksesnya
perfilman action gitu kan. Kita setuju. ya kan. Harapannya itu sih lebih diperhatikan. Kira-kira Anggi ada juga? Oke. Buat para produser, buat para saudara, ayo kita bikin film action dengan talent-talent itu stuntman. Jadi mau dari posisi kamera sana nggak ada bocor. Ya nggak sih? Kayak film-film Hollywood kan banyak banget ya. Film-film action yang mencanangkan stuntman sebagai aktornya. Nah, harapan saya semoga kedepannya banyak saudara maupun produser-produser yang membuat film action dengan talent-talent stuntman. Kita main. Kita main. Iya, jadi siapa tahu film action kita pernah booming banget nih satu dunia kan, The Raid. Dan juga film-film laga dulu itu booming banget. Siapa tahu nih setelah kedepannya bisa booming lagi. Indonesia menjadi film-film action yang dikenal secara internasional. Amin. Doain aja Rian jadi ininya ntar produsernya jadi ya. Amin ya. Oke, Pak produser. Ini kita mau closing kan? Ya, masih ada yang mau lo tanya? Wah, cukup sih Bang. Cukup ya. Oke, guys. Thank you banyak ya. Tetap di obrolan ajaib, obrolan orang-orang ajaib yang bahas tentang kehidupan yang ajaib. Thank you dan next Benny. Yo, Ben. What's up, bro? Kita silat. Kung Fu The Master. Cek. Yo, kenalkan nama gue Benny Ardi. Di sini kita belajar bela diri untuk stuntman. Yo, gue mau jagoan kayak Superman. Apa favorit gue? Batman. Di sini anti cemen. Semua orang lihat ceng ceremen. Gue sering Kung Fu The Master. Thank you. Ben, thank you. Bruce Lee, Kung Fu Dosa, ada lagi kura-kura ninja. Hayya, cia.